Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik ya. Kembali lagi bersama Ibu Ersi di sini, guru kelas 5A. Hari ini kita belajar matematika. Nah, materi bab pertama yang akan kita pelajari yaitu operasi hitung pecahan. Sudah siap belum untuk belajar? Kalau sudah siap, silakan dibuka buku paket matematikanya halaman 2. Sebelum kita masuk ke materi, di sini Ibu jelaskan dulu tujuan dari pembelajaran kita, yaitu menjelaskan, melakukan, dan menyelesaikan masalah penjumlahan dua pecahan dengan penyebut yang berbeda. Materi pertama yang akan kita pelajari yaitu penjumlahan pecahan. Yang pertama, penjumlahan pecahan biasa dan pecahan campuran. Di kelas 4, kalian sudah mempelajari berbagai bentuk pecahan kan? Ada pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen. Nah, sekarang apakah kalian masih ingat apa itu pecahan biasa? Benar sekali, pecahan biasa adalah pecahan yang berbentuk A per B dengan A dan B bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Pada pecahan biasa A per B, A itu disebut pembilang, sedangkan B itu disebut penyebut. Nah, untuk lebih memahami materi penjumlahan pecahan biasa, kita langsung saja lihat contoh soal. Perhatikan di sini, Ibu punya soal 2/7 ditambah 4/7 sama dengan titik-titik. Cara menjawabnya, karena pecahan tersebut sudah memiliki penyebut yang sama, yaitu kalian perhatikan penyebutnya sama-sama 7, maka bisa kita langsung jumlahkan pembilangnya. Nah, jadi 2/7 ditambah 4/7 sama dengan penyebutnya sudah sama, yaitu 7, kemudian pembilangnya kita jumlahkan. 2 ditambah 4 sama dengan 6/7. Jadi, 2/7 ditambah 4/7 sama dengan 6/7. Sekarang kalian perhatikan contoh yang kedua. 4/15 ditambah 6/10. Kalian perhatikan dulu penyebutnya. Apakah penyebutnya sama? Tidak ya, penyebut dari kedua pecahan ini berbeda. Pecahan yang pertama penyebutnya 15, pecahan yang kedua penyebutnya 10. Nah, untuk menjumlahkan pecahan ini, pertama kita cari dulu KPK-nya. Apakah kalian masih ingat apa itu KPK? Nah, KPK itu kelipatan persekutuan terkecil. Nah, jadi di sini kalian cari 15 dan 10. Perhatikan di sini, kelipatan 15 yaitu 15, 30, 45, 60, dan seterusnya. Kelipatan 10 yaitu 10, 20, 30, 40, dan seterusnya. Nah, jadi KPK dari 15 dan 10 adalah 30. Nah, cara penyelesaiannya, KPK-nya tadi itulah penyebutnya. Jadi penyebutnya sama dengan 30. Nah, kemudian kita sesuaikan pembilangnya. Perhatikan di sini caranya. Yang pertama, 30 dibagi 15. Kemudian hasilnya dikalikan 4. Nah, kita coba ya. 30 dibagi 15 sama dengan 2, benar sekali. Kemudian 2 kita kalikan 4 sama dengan 8. Nah, jadi 8-nya kita tulis di sini. Begitu juga dengan pecahan yang kedua. 30 dibagi 10 sama dengan 3. Kemudian 3 dikali 6 sama dengan 18 kita tulis di sini. Nah,
Kalau penyebutnya sudah sama, tinggal kita jumlahkan pembilangnya. Nah, 8 ditambah 18 sama dengan 26/30. Kemudian kita sederhanakan pecahannya. Bagaimana cara menyederhanakan pecahan? Yaitu sama-sama kita bagi dengan FPB-nya. Nah, kalian kan sudah belajar kelas 4 mengenai FPB atau faktor persekutuan terbesar. Jadi, FPB dari 26 dan 30 adalah 2, pembilang dan penyebutnya sama-sama dibagi 2. 26 dibagi 2 sama dengan 13, 30 dibagi 2 sama dengan 15. Jadi 4/15 ditambah 6/10 sama dengan 13/15. Kemudian kita lanjut ke pecahan campuran. Pecahan campuran merupakan pecahan yang terdiri atas bilangan bulat dan pecahan biasa. Pecahan biasa yang pembilangnya lebih besar dari penyebutnya itu bisa kita ubah menjadi pecahan campuran berbentuk A, B per C dengan A, B, dan C bilangan bulat dan C tidak sama dengan 0. Perhatikan cara menjumlahkan pecahan campuran berikut. Yang pertama, kalian ubah dulu pecahan campuran menjadi bentuk pecahan biasa. Kemudian, dilihat dulu penyebutnya. Pastikan penyebut kedua pecahan sama. Kalau belum, kalian samakan dulu penyebut kedua pecahan dengan mencari KPK-nya, seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, lalu sesuaikan pembilangnya. Yang ketiga, kalau penyebutnya sudah sama, tinggal dijumlahkan pembilangnya. Kemudian disederhanakan pecahan, lalu kalian ubah kembali menjadi bentuk pecahan campuran. Nah, supaya lebih paham, perhatikan contohnya di sini. Ibu punya pecahan campuran 2, 5/7 ditambah 1, 1/3. Perhatikan cara penyelesaiannya. Yang pertama tadi kalian ubah dulu pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Bagaimana caranya? Yaitu 7 dikalikan 2, kemudian hasilnya ditambah 5. Ya, kita coba ya. 7 dikali 2 sama dengan 14, kemudian 14 ditambah 5 sama dengan 19. Jadi bentuk pecahan biasanya 19/7. Begitu juga dengan pecahan yang ini. 3 dikali 1 sama dengan 3, kemudian ditambah 1 sama dengan 4. Jadi 4/3. Perhatikan penyebutnya. Di sini penyebutnya belum sama. Nah, jadi kita samakan dulu penyebutnya dengan cara mencari KPK dari 7 dan 3. Nah, di sini KPK dari 7 dan 3 adalah 21. Kemudian disesuaikan pembilangnya. Caranya sama seperti tadi. 21 dibagi 7 sama dengan 3. Kemudian hasilnya ditambah 19. Dikali 19 maksud Ibu. Begitu juga dengan pecahan yang kedua ini. 21 dibagi 3 sama dengan 7, kemudian dikalikan 4 sama dengan 28. Kalau penyebutnya sudah sama, tinggal kita jumlahkan pembilangnya. 57 ditambah 28 sama dengan 85/21. Nah, pecahan biasa ini kita ubah kembali menjadi bentuk pecahan campuran, yaitu 41/21. Nah, itu tadi cara yang pertama. Cara lain, pecahan campuran bisa ditulis dalam bentuk dipisahkan atau dikelompokkan, bilangan bulat dengan bilangan bulat, lalu pecahan biasa dengan pecahan biasa. Perhatikan contohnya di sini. 2, 5/7 ditambah 1, 1/3 itu kita tulis menjadi bilangan bulatnya kita pisahkan.
2, kemudian ditambah pecahannya 5/7, ditambah 1/3, bilangan bulatnya tadi 1, ditambah pecahannya 1/3. Nah, kemudian dikelompokkan, 2 ditambah 1, ditambah 5/7, ditambah 1/3. Tinggal kita jumlahkan, 2 ditambah 1 sama dengan 3, ditambah 5/7 ditambah 1/3 tadi dijumlahkan ya dengan cara menyamakan penyebutnya, lalu disesuaikan pembilangnya. Kemudian kalau sudah sama tinggal dijumlahkan. Jadi 3 ditambah 15 ditambah 7 sama dengan 22/21. Kemudian 22/21 ini diubah menjadi bentuk pecahan campuran ya. Jadi 1/21. Kemudian dijumlahkan sama dengan 4/1/21. Nah, sekarang kita masuk materi selanjutnya yaitu penjumlahan pecahan desimal. Perhatikan langkah-langkah penjumlahan pecahan desimal berikut. Yang pertama, letakkan angka sesuai nilai tempatnya. Kemudian tanda komanya diluruskan. Kemudian jumlahkan setiap angka seperti pada penjumlahan bersusun ke bawah. Nah, jangan lupa untuk menuliskan tanda koma pada hasil penjumlahan. Perhatikan di sini contohnya. Yang pertama 0,37 ditambah 0,5. Nah, caranya sama seperti penjumlahan bersusun ke bawah. Komanya diluruskan, kemudian tinggal dihitung. 7 ditambah 0 sama dengan 7, 3 ditambah 5 sama dengan 8, komanya ikut turun, 0 ditambah 0 sama dengan 0. Kemudian soal yang kedua, 0,15 ditambah 0,642, komanya diluruskan ya, cara penulisannya jangan salah. Kemudian dijumlahkan bersusun ke bawah. 0 ditambah 2, 2, 5 ditambah 4 sama dengan 9, 1 ditambah 6 sama dengan 7, 0 ditambah 0 sama dengan 0. Sekarang kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Berbagai bentuk bilangan pecahan itu bisa dijumlahkan. Nah, untuk menjumlahkan pecahan dengan bentuk yang berbeda, kita ubah dulu pecahan tersebut menjadi bentuk yang sama. Ya. Nah, sekarang perhatikan contohnya berikut ini. Contoh yang pertama. 25% ditambah 1/2 sama dengan titik-titik. Nah, di sini kan bentuk pecahannya berbeda. Yang pertama dalam bentuk persen, yang kedua dalam bentuk pecahan biasa. Jadi kita samakan dulu bentuk pecahan tersebut. Cara yang pertama, pecahan disamakan menjadi bentuk pecahan biasa. Jadi 25% itu diubah menjadi pecahan biasa sama dengan 25/100. Kemudian disederhanakan dengan cara masing-masing dibagi 25 sama dengan 1/4. Kalau sudah sama, tinggal dijumlahkan ya. 25% ditambah 1/2 sama dengan 25% tadi diubah menjadi pecahan biasa, itu sama dengan 1/4 ditambah 1/2. Sama dengan, karena penyebutnya belum sama, disamakan dulu penyebutnya dengan cara mencari KPK-nya. KPK dari 4 dan 2 adalah 4. Ya, kemudian disesuaikan pembilangnya, caranya sama seperti tadi, 4 dibagi 4 sama dengan 1, kemudian 1 dikali 1 sama dengan 1. Begitu juga dengan pecahan yang kedua ini, 4 dibagi 2 sama dengan 2, kemudian hasilnya 2 dikali 1 sama dengan 2. Kalau penyebutnya sudah sama, tinggal dijumlahkan pembilangnya. 1 ditambah 2 sama dengan 3/4.
Cara yang kedua, pecahan biasanya kita ubah menjadi ke dalam bentuk persen. Perhatikan di sini caranya, 1/2 sama dengan 1/2 dikali 100%, sama dengan 50%. Jadi 25% ditambah 1/2 sama dengan 25% ditambah 1/2, bila kita ubah ke dalam bentuk persen itu sama dengan 50%. 25% ditambah 50% sama dengan 75%. Nah, sejauh ini apakah kalian sudah paham? Untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi penjumlahan pecahan yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, tugas kalian bukalah buku paket matematikanya pada halaman 6, itu terdapat latihan 1. Tugas kalian kerjakan di buku pendampingnya ya. Nah, demikianlah materi yang bisa Ibu Ersi sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Bu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu dan selanjutnya.